Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Semoga semuanya sehat-sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang sudah menyertai kami melewati malam hingga pagi hari ini. Karena itu Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Demikian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemenang adalah seseorang yang telah memenangkan pertandingan dan ia menjadi juara. Jika seseorang berhasil mengalahkan, maka kemenangannya itu menjadikan dia menjadi seorang pemenang. Dan untuk menjadi seorang pemenang tidaklah mudah, tetapi butuh perjuangan. Itu sebabnya bagi seorang pemenang biasanya akan meninggalkan beberapa bekas luka misalnya, karena ia harus menghadapi pertarungan yang dimenangkannya dengan perjuangan berat dan penuh rintangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nats renungan ini Paulus mengatakan bahwa kita bukan hanya sekedar pemenang, tetapi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mengapa Paulus mengatakan lebih daripada orang-orang yang menang? Apakah kita memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang-orang yang telah menang lainnya, sehingga kita disebut lebih daripada orang-orang yang menang? Lalu pertarungan apa yang kita menangkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk masuk dalam sebuah pertarungan, yaitu pertarungan rohani. Di Roma pasal 6, Rasul Paulus menasihatkan kepada pengikut Kristus untuk berperang melawan dosa, untuk berperang melawan keinginan daging di dalam diri orang itu sendiri, menyalibkan dosa dan kelaliman dan menyerahkan tubuh kepada Tuhan Allah. Nah, supaya kita bisa memenangkan peperangan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, maka kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Perlengkapan senjata Allah inilah yang melindungi kita dalam peperangan kita untuk melawan kuasa-kuasa yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah teladan utama kita dalam menghadapi peperangan rohani. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 4 hingga ayat 1 hingga ayat 13, ketika Yesus menghadapi serangan langsung dari iblis sewaktu Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, di situ Yesus berpuasa selama 40 hari. 40 malam tidak makan apa-apa, dan sesudah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Tetapi Yesus kemudian menjawabnya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian iblis membawanya ke Yerusalem dan menempatkan dia
di bubungan bait Allah lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata pula kepadanya, ada firman, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Jadi cara terbaik memenangkan pertarungan adalah seperti cara yang telah Yesus tunjukkan kepada kita, yaitu dengan mengutip firman Tuhan. Karena iblis, musuh utama kita, akan takluk terhadap pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan demikian maka akhirnya kita akan menjadi lebih dari sekedar pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, apalagi setelah pandemi COVID-19, kita mungkin sering mengalami rasa takut. Kita sering mengalami rasa cemas akan keberlangsungan kehidupan keluarga kita. Kita mungkin memiliki keraguan dan kita khawatir. Apakah kita mampu untuk memenangkan iman kita? Apakah kita bisa bertahan dengan iman kita hingga akhir? Atau akankah kita menjadi lemah dan kemudian kalah, dan kemudian kita menjauh dari Tuhan? Dalam surat Roma ini di ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dan di ayat 37 kemudian ditegaskan Paulus, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang kehidupan yang kita jalani tidaklah selalu mulus. Kehidupan yang kita jalani tidak selalu lancar. Ekonomi keluarga kita tidak selalu baik. Hubungan relasi dalam keluarga antara suami istri, antara orang tua dan anak, atau sesama saudara tidak selamanya aman-aman saja. Dalam kehidupan setiap orang pasti mengalami pasang surut. Pasti ada masalah yang harus dihadapi. Lebih lagi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tentu membiarkan atau mengizinkan kita mengalami berbagai pergumulan. Dan itu sudah Tuhan nyatakan. Namun apapun masalah yang kita hadapi, Rasul Paulus mengingatkan bahwa apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan atau sakit penyakit, masalah hubungan relasi, semuanya, jika kita adalah orang Kristen yang sejati, apapun itu tidak dapat memisahkan kita atau menggagalkan kita untuk berhubungan dengan Tuhan kita. Karena Tuhan Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita lebih dari seorang pemenang. Segala kesusahan, segala penderitaan hidup, ancaman, bahaya, tantangan, kematian, apapun itu, apapun kuasa dan kekuatan yang ada di dunia ini, semuanya itu kiranya tidak akan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, jadilah umat pemenang, bahkan lebih daripada yang menang. Apapun yang menghalangi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, kita harus kalahkan. Milikilah persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui firman Tuhan setiap hari, karena disitulah letak dari kunci kemenangan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang menjadikan kami menjadi pemenang dari antara orang-orang yang sudah menang. Dalam satu hari ini Tuhan, ingatkan kami bahwa kami adalah pemenang karena Tuhan yang menjadikan kami menang.
Karena Tuhan sendiri sudah memenangkan kami melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Karena itu Bapa, berkati kami, kuatkan kami dari seluruh kehidupan kami, supaya kami tidak terpisahkan dari Engkau. Biarlah kami terus-menerus hidup di dalam kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, mari kita lanjutkan kembali pekerjaan kita. Dan kita terus mengingat bahwa kita adalah umat pemenang. Tuhan memberkati. Amin.